Jam 3 untuk iwak. Ya, kita mulai. Benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Kajian kita malam ini akan membahas tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmun. Halaman 26 di atas. Halaman 26 di atas. Ilmun, tahu. Allah tahu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yang jauh, yang dekat, tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya jauh, tersembunyi itu hanya nisbah kepada kita saja. Nisbah kepada Allah tidak ada yang jauh dan tidak ada yang tersembunyi. Nampak diketahuinya dengan jelas. Diketahuinya tambah dilihatnya lagi dan didengarnya. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak diawali oleh bodoh. Beda dengan ilmu kita. Ilmu kita bodoh dahulu, belajar baru tahu. Itu pun ilmu kita tidak sempurna. Masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Ilmu Allah laksana lautan, ilmu makhluk ini laksana setes di lautan. Hanya sedikit Allah beri. Dan ilmu Allah Ta'ala itu sasarannya kepada yang wajib, kepada yang mustahil, kepada yang jaiz. Kepada yang wajib, Allah tahu bahwa zatnya itu tidak ada sesamaannya. Allah tahu zatnya itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian ilmu Allah ta'alluq kepada yang mustahil. Allah tahu bahwa zatnya itu tidak bertempat. Karena bertempat mustahil baginya. Allah dan ilmu Allah itu juga bertempat pada yang mungkin. Mungkin boleh atau tiada. Nah, seperti malam ini Allah tahu hujan. Namun itu mungkin. Ya, ilmu luas Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita tahu Allah itu tahu lah, timbul sadar di hati kita. Ingin berbuat maksiat, oh Allah tahu akan perbuatanku. Ingin berbuat yang tidak baik, Allah tahu akan perbuatanku. Tambah dilihatnya lagi, didengarnya lagi. Dikatakan di Quran, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang tahu. Nah, ya. Yang ke-9 ilmun. Wajib Allah SWT bersifat ilmun, artinya tahu. Mustahil ia bersifat jahlun, artinya tidak tahu.
tidak tahu sifat kekurangan. Mustahil ada pada zatnya sifat kekurangan. Ilmun sifat kesempurnaan, wajib ada pada Allah sifat kesempurnaan. Dalilnya sekalian alam ini, itu dalil aklinya. Naklinya banyak. Di antaranya firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 148. Wa kanallahu sami'an alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan pendengaran Allah Ta'ala tidak ada yang meninding. Ilmu Allah itu tidak ada yang meninding. Beda dengan ilmu kita. Sama kita bisa terdinding, begitu bisa kadang mendengar. Ilmu kita bisa terinding, begitu bisa kadang mendengar. Adapun sama Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala tidak ada yang mendinding, nampak dia ketahui. Ini intisab terbuka jelas bagi Allah akan apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Bagaimana Allah bisa tidak tahu, padahal dia yang menggerakkan, dia yang menjadikan, dia menentukan, tentu dia tahu. Penjelasan. Salah satu sifat kamalat kesempurnaan adalah bersifat ilmun, artinya tahu. Tahu terhadap sesuatu dengan pengertian yang maha sempurna. Tahu dengan jelas, kada remang-remang. Ia mengetahui yang jauh dan yang dekat, yang tampak dan yang tersembunyi, yang sudah berlalu dan yang sedang ada dan yang akan ada. Semuanya Allah ketahui. Tersembunyi itu hanya nisbah kepada kita. Nisbah kepada Allah tidak ada tersembunyi. Jauh hanya nisbah kepada kita. Nisbah kepada Allah tidak ada yang jauh. Dekat nampak semuanya bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya terbuka dengan jelas, kada terdinding dan kada ada remang-remang. Jelas Allah mengetahui. Tidak ada sesuatu yang terlindung sedikit juga, sehingga setiap gerak dan harakat zarah, siratan dan bisikan hati seseorang tidak ada yang terlindung dari pengetahuan Tuhan. Dengan dalil firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku, kata Allah Ta'ala, mengetahui akan sesuatu yang kamu tampakkan dan sesuatu yang kamu sembunyikan. Nah, tapi untungnya yang disembunyikan kita ini, jika berupa maksiat, misalnya kita ada di hati lah, di hati kita ingin berbuat maksiat, tapi tidak kita lakukan, tidak dicatat oleh Allah. Allah tahu itu. Bila kita lakukan, perlu dicatat. Itu pun ditunda dahulu, pencatatannya tunda loh. Kalau mau bertobat, jika bertobat tidak jadi dicatat. Nah, begitu pengasihnya Allah kepada hambanya. Di lintasan hati kita tahu Allah tahu. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga hati kita akan ingin berbuat ini itu. Allah tahu. Allah yang menggerakkan hati kita ingin berbuat ini itu. Allah tahu. Nah, di hati kita ingin berbuat baik, ada penghalang, tidak jadi berbuat baik, dicatat sudah satu kebaikan. Berbuat baik, catat 10 bahkan lebih, tergantung kepada perbuatan dan niatnya masing-masing dan keikhlasannya masing-masing. Oleh karena terhadap semua mungkinat
berlaku kodrat dan iradat Tuhan. Kodrat Allah, iradatnya itu bertakluk kepada yang mungkinat. Bisa kita bahas kalau itu. Tiada bergerak suatu zarah yang halus banget, melainkan atas kehendak Tuhan. Pasti tahu Allah Ta'ala kalau menghendaki bergeraknya zarah itu, maka terdapat suatu kepastian bahwa bergeraknya suatu zarah sudah tentu diketahui Tuhan. Allah yang menggerakkan, pasti tahu Allah Ta'ala. Semut yang kecil, yang berwarna hitam, bergerak di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam, di tengah malam. Allah ketahui, Allah lihat, karena Allah yang menggerakkannya. Berarti dia melihat. Nah, kita kan melihat semutnya warna hitam, halus, bergerak di atas batu yang hitam, tengah malam gelap gulita. Kita kan melihat, tahu kita. Nah, Allah melihat dan Allah tahu. Nah, itu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan tidak terhingga. Jika sekiranya pengetahuan atau ilmu manusia sedunia, ilmu jin, ilmu malaikat digabungkan menjadi satu, kemudian dibandingkan dengan ilmu Allah SWT, tidak bedanya umpama setetes air yang jatuh di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Yani lautan itu laksana ilmu Allah Ta'ala, dan setetes air di lautan laksana ilmu makhluk ini, ilmu manusia, ilmu jin, ilmu para malaikat. Nah, oleh karena itu kita jangan sombong atas ilmu yang kita miliki. Sedikitannya Allah beri ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberi ilmu melainkan hanya sedikit sekali. Sedikitan ilmu kita ini. Allah ambil, hilang ke kita. Awal ilmu yang dicabut oleh Allah atas hambanya adalah ilmu faraid. Ilmu yang cabut, ilmu faraid. Nah, sehingga nanti orang berbagi harta itu siapa yang kuat, siapa yang jagoan, banyak dapat. Siapa yang lemah, tidak pemberani, tidak dapat. Itu akan terjadi nanti di awal ilmu yang Allah cabut dari hamba adalah ilmu faraid, ilmu tentang membagi harta warisan. Ada dasar-dasarnya ilmu faraid itulah, ada ketentuannya, ada sembilan membaginya. Ini dapat sekian, ini dapat sekian. Nah, ada tahu cara itu, siapa yang tua, siapa yang jagoan bisa mengulur ya. Siapa yang lemah ada dapat. Itu akan terjadi nanti. Nah, sudah terjadi. Nah, ada cerita adalah Nabi Khidir berkata tentang ilmu adalah peristiwa buruk itu ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir di tepi laut. Jika kita menyaksikanlah burung terbang. Di saat itu terlihat seekor burung turun ke laut, kemudian menelan setetes air. Setelah itu terbang kembali ke angkasa luas. Ini ada etibarnya itu. Nabi Khidir berkata kepada Musa lah, peristiwa buruk itu mengandung hikmah untuk kita berdua. Musa bertanya, apa hikmahnya hai saudaraku?
Khidir menjelaskan bahwa Tuhan memberikan setetes ilmu yang dibagi-bagikan kepada manusia sedunia. Ya, setetes air di paruh burung tadi itu ilmu yang Allah bagi kepada manusia dan jin. Setetes ilmu pengetahuan yang dibagi-bagikan kepada manusia sedunia ini adalah umpama setetes air yang ditelan oleh burung itu tadi. Sedangkan pengetahuan Allah SWT adalah umpama samudra luas yang tidak bertepi. Itu luasnya ilmu Allah Ta'ala. Jadi Khidir ini khilaf ulama lah. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan laki-laki yang saleh. Nah maka itu kalau kita lihat urutan nabi-nabi itu kan ada Khidir. Ini ada Nabi Adam. Supaya lebih banyak ada Khidir. Tapi kalau Musa ada Musa. Jadi lebih abda Musa daripada Khidir. Ini Musa nih tawaduk dari tahu ya Musa. Tiba burung terbang dari menelan air di lautan tahu Musa. Cuma beliau tawaduk kepada Nabi Khidir. Kalau urutan abdanya manusia itulah kita Muhammad, baru Ibrahim, baru Musa, baru Isa, baru Nuh. Itu urutannya. Nah baru Rasul-Rasul lain. Nah, baru para sahabat, kemudian para malaikat. Ini kita buah malaikat lah daripada nabi-nabi, daripada sahabat. Malaikat itu tidak punya nafsu, pantas saja tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kawin. Adapun nabi-nabi punya nafsu, tapi sanggup menjaga nafsunya dari maksiat. Kalau Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Khidir namanya Balia bin Malkan, namanya Balia bin Malkan. Nah, dikatakan Khidir masih hidup sekarang ini, masih hidup. Isa masih hidup. Kalau bisa mati kan mati ya kita juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Lagi lidahnya baru lagi ini. Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Yang mengepung Yudas diserupakan dengan Isa. Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Wama qatalu wama salamu walakin subbihalahu. Tidaklah mereka membunuh akan Isa, tidaklah mereka menyalib akan Isa, akan tetapi diserupakan. Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Nanti di akhir zaman dia turun, dia patah salib, dia bunuh babi. Kemudian dia melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Dan dia bukan Nabi terakhir, bukan. Nabi terakhir Nabi Muhammad terakhir. Dia hanya melanjutkan syariat dan undang-undang Nabi Muhammad. Dan ini dibuat Nabi Muhammad. Ada Nabi Isa. Kalau ada kita jumpai di almanak itulah tanggal merah libur nasional, hari wafatnya Isa Al-Masih. Itu coret itu. Itu menyalahi akidah kita. Wafat itu mati bisa kita. Bisa kan mati diangkat Allah ke langit. Ada wafat kan. Ini lucunya di almanak ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Mana hari wafat lah ada. Kenaikan itu benar aja lah. Hari wafat ada benar. Itu keyakinan orang Nasrani hari wafat. Kita Islam punya keyakinan Nabi Isa itu tidak wafat dan tidak disalib. Tapi dia diangkat Allah ke langit. Yang mengepung diserupakan kayak Nabi Isa.
Firman Tuhan dalam surah Al-Isra ayat 85 tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita ini. Sedikit adalah dengan dalil wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepadamu hai sekalian makhluk daripada ilmu melainkan hanya sedikit. Sedikit banget ilmu yang Allah beri kepada kita ini. Jika orang tua alim, itu dialimkan oleh Allah. Masih ada ilmu yang tidak dia ketahui. Adapun yang menjadi sasaran atau takluk sifat ilmu Allah ini adalah kepada hukum akal yang tiga, yakni wajib, mustahil, dan jaiz diketahui oleh Allah. Di mana hukum akal itu tiga perkara, yaitu al-wajibat. Al-wajibat. Allah tahu zatnya itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tahu zatnya punya sifat kesempurnaan. Itu ilmu Allah ta'aluk kepada yang wajib. Allah tahu zatnya itu tidak bertempat. Allah tahu zatnya itu tidak sama dengan zat makhluk ini. Itu ilmu ta'aluk kepada yang wajib. Yang kedua al-mustahilat. Allah tahu bahwa dirinya itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena melahirkan mustahil bagi Allah, dilahirkan juga mustahil bagi Allah. Tahu Allah wazatnya itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu namanya ilmu Allah ta'aluk kepada yang mustahil. Dan Allah tahu bahwa zatnya itu tidak berbilang-bilang. Itu namanya ilmu Allah ta'aluk kepada yang mustahil. Allah tahu bahwa zatnya itu mustahil lemah. Mustahil lemah dan mustahil dipaksa. Mustahil bodoh. Karena lemah, bodoh, dipaksa, itu sifatnya mustahil bagi zat Allah. Tahu Allah itu tidak ada pada zatnya. Jadi ada pendapat orang filsafat lah mengatakan Allah tidak tahu akan yang halus. Itu adalah pendapat yang menyesatkan. Ya, filsafat itu akal diandalkan adalah akal. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang berakidah benar, Allah tahu yang halus, yang tersembunyi, yang jauh tahu Allah. Nah, jadi beda dengan pendapat orang filsafat. Filsafat itu akal diandalkan lah. Dalil nomor 2. Kita dalil dahulu baru akal. Bila akal kita andalkan, akhirnya kita bisa tergelincir akidah kita. Kayak apa Allah ada bertempat. Nah, jadi kayak apa kan lagi? Kayak apa Allah tahu akan orang yang halus tersembunyi, jadi kayak apa kan lagi? Pokoknya kita wajib berkeyakinan Allah tahu yang tersembunyi dan yang halus Allah ketahui. Nah, itu luasnya ilmu Allah Ta'ala. Yang ketiga, bertakluk kepada al-jaizat. Al-jaizat itu boleh ada, boleh tiada. Boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Kayak malam ini, Allah tahu bahwa malam ini hujan atau tidak hujan. Di Amuntai hujan, di kandangan tidak. Tahu Allah Ta'ala. Allah yang mengatur. Bagaimana Allah tidak tahu padahal Dia mengatur. Nah, saya luasnya ilmu Allah itu talak menjadi 3 macam.
ilmu Allah ta'aluk kepada yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kodratnya itu hanya bertakluk kepada yang mungkinat. Iradat itu juga bertakluk kepada yang mungkinat. Nah kalau ilmu ini ketiga-tiganya diketahuinya, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz atau yang mungkin. Ada contohnya nanti. Takluk atau sasaran sifat ilmu ini mengandung pengertian bahwa Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifat yang wajib ada pada zatnya dan sifat-sifat yang mustahil bagi zatnya, dan mengetahui pula semua al-jaizat kemungkinan. Sifat-sifat yang wajib ada pada zat ini ketahuinya. Itu namanya ilmu Allah bertakluk kepada yang wajib. Sifat-sifat yang mustahil pada zat ini ketahuinya. Itu namanya ilmu Allah bertakluk kepada yang mustahil. Yang boleh ada, yang boleh tiada itu mungkin juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar menghayati sifat ilmu Allah Ta'ala ini, tentunya kita akan takut berbuat maksiat. Ya paling kadang berkurang lah, karena ada ilmunya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak mencuri, Allah tahu perbuatanku, Allah melihat perbuatan. Jadi hendak korupsi, Allah melihat perbuatanmu, Allah tahu perbuatanku. Tambah lagi dicatat oleh rakib atid. Jadi, nah itulah faedahnya orang ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan berkuranglah rasa maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah takut kepada Allah kecuali orang-orang yang tahu, yakni orang yang ma'rifah kepada Allah SWT. Ta'aluk sifat ilmu Allah ini disebut ta'aluk inkisab tam, terbuka yang sempurna. Ada remang-remangnya, tapi secara remang lah. Tahu kita secara remang, bisa masih ragu-ragu kita. Allah Ta'ala itu tidak ragu-ragunya, terbuka sempurna. Nah, ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila orang itu benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, timbul takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya paling kadang berkuranglah maksiatnya kepada Allah. Karena kita kadang maksum, begitulah. Yang maksum itu hanya nabi, rasul, dan malaikat. Arti maksum terjaga zahir dan batin daripada berbuat yang haram dan yang makruh. Kalau wali itu mahfuz, tingkatannya lah. Mahfuz itu bila berbuat maksiat cepat bertobat. Itu wali. Bisa maksiat bisa, tapi cepat bertobat. Ada kita orang biasa, orang awamnya lah, berbuat maksiat sekali bertobat kita, akhirnya menjadi besar dosa kita. Dosa kecil yang kita kerjakan terus menerus jadi besar. Dosa besar yang ditaubati akan menjadi habis atau terhapus. Jadi kata hikam itu, la saghaira mal israr wala kabaira mal istighfar. Tidak dinamakan dosa kecil jika dikerjakan dengan terus menerus. Tidak disebut dosa besar kalau diiringi dengan taubat, istighfar, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
dikata maksum kita manusia inilah yang maksum hanya nabi, rasul dan malaikat saja. Nah kesimpulannya, ilmu Allah Ta'ala itu tidak diawali oleh bodoh, dan Allah Ta'ala tahu tanpa belajar. Belajarnya. Dan ilmu Allah Ta'ala itu terbuka dengan sempurna. Dia tahu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Dia tahu yang nampak, yang tersembunyi, yang jauh dan yang dekat. Jauh, tersembunyi hanya nisbah kepada kita, nisbah kepada Allah, kadada yang jauh, kadada yang tersembunyi. Dan ilmu Allah itu sasarannya kepada yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Allah tahu wazatnya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah tahu zatnya itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Allah tahu akan yang jaiz, arti jaiz boleh ada, boleh tiada, seperti hujan, panas. Nah Allah tahu itu. Allah yang mengatur, Allah dia tahu. Nah bila orang tahu pada Allah itu maha mengetahui, timbullah akan rasa takut di hatinya yang berbuat maksiat. Kayak terasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dilihatnya, diketahuinya, didengarnya, dan diawasinya. Tentu dia akan sadar bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi tauhid ini penting mulai SD belajarnya lah. Jadi dari tiap perguruan gitu, mulai SD, SMP, SMA harusnya tauhid lah. Supaya para pejabat itu ada korupsi lagi. Ya paling kita berkurang lah. Korupsi itu pungkalnya ilmunya ada tentang ma'rifat kepada Allah Ta'ala ini. Rasa kali diawasi, merasa diawasi lah, merasa dilihat, nah timbul rasa takutnya. Karena tadi kita bahas hayat. Sampai sini kuliah agama kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrisna min zulmatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa umran tawilan wa amalan maqbulan wa tijaratan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.